Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bukti penilaian dari Understanding by Design. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ivanti Vidya dan 2 orang teman saya, yaitu Helmalia Putri dan juga Indah Wirahjati. Maka kami akan menyajikan pembahasan materi ini, yaitu mengenai tentang bukti penilaian asesmen Understanding by Design. Dan kepada penyaji yang pertama, yaitu Helmalia Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya Helmalia Putri akan menjelaskan tentang analisis pengembangan rancangan pembelajaran dengan pendekatan UBD. Pembelajaran menggunakan metode UBD atau yang dikenal dengan Understanding by Design, dikenal dengan alur mundur. Beberapa dari urutan pembelajaran sebelumnya, alur mundur dalam UBD terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama menentukan hasil yang diinginkan. Tujuan pembelajaran menjadi acuan penting yang harus dibuat dan ditetapkan serta dipertimbangkan dengan memuat prioritas pembelajaran. Kemudian yang kedua ada tentukan bukti penilaian. Pada tahap guru mengumpulkan bukti terkait hasil atau pemahaman yang ingin dicapai oleh siswa dengan menggunakan asesmen dari berbagai metode penelitian yang diberikan seperti tugas kelompok berupa proyek, terus bukti lainnya itu seperti pemberian kuis, tes, pengamatan. Selain itu, asesmen yang perlu diberikan yaitu penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Yang selanjutnya itu yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Setelah mengumpulkan bukti penilaian, selanjutnya guru merencanakan pembelajaran yang berupa pemilihan metode pembelajaran, urutan pembelajaran, dan bahan sumber terkait materi yang akan dipelajari. Halo, saya Indah Wirahjati akan menjelaskan tentang pengertian konsep penilaian Understanding by Design. Penilaian juga harus mencakup serangkaian bukti yang diberikan oleh siswa. Oleh karena itu, metode penilaian harus didasarkan pada kinerja tugas yang otentik. Pemahaman dinilai berdasarkan kinerja siswa. Oleh karena itu, Understanding by Design perlu mempertimbangkan kinerja siswa dalam konteks mata pelajaran dan mengkaji proses berpikir apa yang dilakukan siswa sehubungan dengan kinerjanya. Understanding by Design melakukan evaluasi secara terbuka. Aspek penilaian Understanding by Design. Yang pertama, penilaian autentik, yaitu penilaian yang perlu terkait dengan proses dan hasilnya. Kedua, fokus pada pemahaman peserta didik, yaitu fokus pada pemahaman peserta didik dengan model pembelajaran yang disesuaikan seperti problem-based learning atau project-based learning. Tiga, penilaian berkelanjutan, yaitu bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian dengan melibatkan semua indikator. 4. Rubrik penilaian, dengan mengembangkan rubrik penilaian kinerja baik individu maupun kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan bukti penilaian. Dalam menentukan bukti penilaian Understanding by Design dapat dibagi menjadi 2 hal, yaitu performance text atau other evidence. Performance text atau yang nama lainnya adalah disebut performance assessment adalah penilaian unjuk kinerja dan bukti penilaiannya mendukung asesmen. Performance assessment itu sendiri adalah penilaian berdasarkan pengamatan guru pada proses belajar peserta didik melibatkan semua indikator, seperti indikator keterampilan, spiritual, pengetahuan, kompetensi, pedagogik, sosial, dan juga indikator-indikator lainnya. Sedangkan other evidence adalah penilaian seperti yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu seperti kuis, soal, tes, non-tes, dan lain-lain. Jadi dalam menentukan bukti penilaian ini tidak hanya dalam satu metode saja, bahkan tidak hanya dalam satu model saja. Ada berbagai metode atau model yang memang harus menentukan bukti penilaian ini sendiri.
Tetapi di antara semua metode atau model tersebut, maka lebih mengutamakan dua hal seperti tadi, performance assessment, lebih kepada penilaian unjuk kinerja peserta didik, yang berarti contohnya dalam observasi atau pengamatan proyek, di mana observasi pengamatan proyek itu lebih mengutamakan kepada pencapaian hasil belajar dan juga kinerja peserta didik itu sendiri. Sedangkan dalam order evidence itu adalah penilaian-penilaian lain seperti penilaian psikologi, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian non-akademik siswa yang bisa mendukung penilaian peserta didik dalam konsep penilaian understanding by design. Kemudian selanjutnya adalah contoh bukti penilaian UBD atau contoh bukti penilaian understanding by design. Dalam hal ini adalah seperti lembar penilaian diri ya. Dalam lembar penilaian diri ini seperti bagaimana siswa bisa bersikap secara spiritualis, pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah berdasarkan pengamatan guru kepada peserta didiknya. Dan yang terakhir itu adalah contoh dari penilaian keterampilan, seperti keterampilan bernyanyi. Ada berbagai kriteria yang berkaitan dengan understanding by design, dan juga dalam hal ini penilaian keterampilan atau seperti pada contoh penilaian sebelumnya, itu adalah bagaimana contoh awal bagaimana kita bisa merumuskan dan menyusun penilaian-penilaian asesmen understanding by design, kemudian akan diolah kembali, dievaluasi kembali, dan juga dikembangkan untuk menjadi rubrik penilaian. Seperti itu. Baik, terima kasih atas presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan bagi kelompok lain yang ingin bertanya. Terima kasih.